Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Ayu Rajendra, mahasiswi Universitas Negeri Malang, program studi Pasca Sarjana Keguruan Seni Rupa atau Pendidikan Seni angkatan 2022. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah paradigma dan problematika pendidikan seni rupa. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perihal teori pembelajaran konstruktivisme atau konstruktivistik. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih itu konstruktivisme atau konstruktivistik. Seperti yang ada di layar ini, sudah dijelaskan bahwasanya konstruktivisme atau konstruktivistik merupakan sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Yang dimaksud mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran yaitu bagaimana siswa pada kegiatan ini dapat menciptakan dan membangun sesuatu yang sudah dipelajari atau diperoleh saat proses pembelajaran. Mengapa demikian? Kegiatan hal seperti itu dapat membangun karena bisa memacu siswa agar lebih aktif dalam belajar atau proses pembelajaran di lingkungan sekitar. Kemudian, kecerdasan siswa akan meningkat karena pola pikir mereka akan lebih leluasa dan merangsang daya pikir anak. Kemudian, pada teori konstruktivisme atau konstruktivistik mengacu pada karya Piaget dan Vygotsky, di mana keduanya menekankan bahwa perubahan kognitif terjadi hanya ketika konsep sebelumnya melalui ketidakseimbangan dalam memahami sebuah informasi baru. Lalu, secara singkat, implikasi pendidikan yang telah disampaikan oleh teori Piaget yaitu 1. Tidak hanya fokus pada produk, melainkan juga fokus pada proses berpikir anak. Yang kedua, anak aktif dalam kegiatan belajar dan berusaha menemukan hal-hal yang baru, atau juga sebagai rangsangan untuk menemukan jati diri anak. Kemudian, yang ketiga, menjadikan anak seperti orang dewasa atau perkembangan pola pikir anak. Kemudian yang keempat, penerimaan perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan. Hal ini yang dimaksud yaitu kemajuan pendidikan anak harus dinilai dari segi perkembangan masing-masing terhadap sebelumnya, bukan pada penampilan teman sebaya. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran konstruktivisme atau konstruktivistik menurut teori Vygotsky? Menurut teori Vygotsky, bahwasanya konstruktivis atau konstruktivisme merupakan bentuk yang modern dan sosial yang telah digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Ada 4 prinsip yang diturunkan dari teori Vygotsky, antara lain yaitu pembelajaran sosial, kemudian zona perkembangan proksimal, megang kognitif, dan pembelajaran termediasi. Sedangkan belajar menurut pandangan konstruktivisme atau konstruktivistik yang terbagi menjadi 4, yaitu terlihat dari psikologi pendidikan, kemudian menurut teori konstruktivisme ilmu pengetahuan, selanjutnya pendekatan menurut dari teori Piaget dan pendekatan menurut teori Vygotsky. Jika belajar pandangan dari psikologi pendidikan, bahwasanya guru tidak bisa secara serta-merta memberikan pengetahuan kepada siswa, melainkan siswa harus membangun pengetahuan dalam pikiran para siswa sendiri.
Yang kedua, jika menurut teori konstruktivis, ilmu pengetahuan bahwasanya hasil konstruksi pemikiran setiap individu, sehingga menurut teori ini, siswa secara individu harus menemukan dan mengubah informasi yang kompleks menjadi informasi miliknya sendiri. Artinya, mencocokkan setiap informasi baru dengan informasi lama, kemudian direvisi atau diperbaiki menjadi informasi yang bisa digunakan atau diterapkan, sehingga proses konstruksi pengetahuan yang dilakukan setiap individu berjalan secara terus-menerus seiring dengan adanya reorganisasi, karena setiap individu akan mendapatkan informasi dan pengalaman yang baru. Jika membahas tentang konstruktivis menurut teori ilmu pengetahuan, maka tidak jauh dari sebuah pendekatan berdasarkan teori Piaget dan Vygotsky. Pendekatan pada konstruktivis Piaget dengan Vygotsky memiliki sedikit sebuah perbedaan, di mana jika Piaget pendekatannya yaitu lebih membangun pengetahuan siswa dengan mengorganisasi pengetahuan dan informasi sebelumnya. Dengan kata lain, Piaget menekankan siswa untuk mengeksplor dan mengembangkan pemahaman konstruktivisme agar lebih dikenal pada sistem konstruktivisme kognitif. Sedangkan pada pendekatan Vygotsky, bahwa siswa bisa membangun pengetahuannya melalui interaksi sosial dengan orang sekitarnya. Sehingga teori Vygotsky ini dikenal dengan konstruktivisme sosial. Maka dari itu, perbedaan dari pendekatan teori Piaget dan Vygotsky yaitu dari sistem konstruktivisme individu dan sosial. Jika dilihat dari perspektif konstruktivistik atau konstruktivisme yang terdiri dari 3 perspektif dan penempatannya. Yang pertama ada eksogen, yang kedua ada endogen, yang ketiga ada dialektika. Yang pertama ada eksogen. Yang dimaksud dari konstruktivisme eksogen yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui rekonstruksi struktur yang ada di luar. Yang dimaksud ini adalah sebuah pengalaman. Nah, sedangkan yang kedua, endogen, merupakan kondisi tindakan kognitif. Yang ketiga, konstruktivisme dialektika yang merupakan pengetahuan berasal dari sebuah interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, jika teori pembelajaran konstruktivisme atau konstruktivistik dapat diimplementasi dalam proses pembelajaran, yang pertama yaitu ceramah, yang kedua ada tanya jawab, yang ketiga diskusi, yang keempat penugasan, dan yang kelima yaitu metode bermain peran. Yang pertama yaitu teknik penjelasan atau ceramah. Yang dimaksud penjelasan atau ceramah ini, guru memberikan suatu materi pelajaran kepada siswa agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajari. Kemudian, teknik tanya jawab. Sebelum kegiatan inti dalam suatu pembelajaran berlangsung, guru dan siswa dapat melakukan sesi tanya jawab yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut dengan memanfaatkan pengetahuan awal atau dasar yang dimilikinya. Yang ketiga, teknik diskusi. Siswa mendiskusikan dengan siswa lainnya dan guru mengenai materi yang sudah dijelaskan dan sudah diberikan kepada siswa. Setelah siswa melakukan diskusi antar siswa dan guru,
perihal materi yang sudah dijelaskan, maka metode yang keempat yaitu penugasan ke siswa. Penugasan ini suatu cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberikan tugas kepada siswa. Penggunaan metode ini memerlukan pemberian tugas dengan baik itu ruang lingkup maupun bahannya. Pelaksanaannya dapat diberikan secara individu atau perorangan dan kelompok. Yang terakhir yaitu metode bermain peran. Yang dimaksud bermain peran ini yaitu cara penguasaan bahan-bahan yang diberikan pada pelajaran melalui pengembangan sebuah imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, bergantung apa yang akan diperankan. Lalu apa saja strategi belajar konstruktivisme atau konstruktivistik? Yang pertama ada top-down processing, yang kedua ada cooperative learning, yang ketiga ada generative learning. Strategi yang pertama ada top-down processing. Dalam pembelajaran konstruktivistik di strategi top-down processing, yaitu siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan. Yang kedua, ada cooperative learning. Yang dimaksud dari strategi ini digunakan untuk proses belajar di mana siswa akan lebih mudah menemukan secara komprehensif konsep-konsep yang sulit jika mereka mendiskusikannya dengan siswa lain tentang problem yang dihadapi. Strategi yang ketiga ada generative learning. Strategi ini menekankan pada adanya integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh dengan skemata. Sehingga dengan menggunakan pendekatan generative learning, diharapkan siswa menjadi lebih melakukan proses adaptasi. Nah, teori pembelajaran konstruktivisme atau konstruktivistik membentuk karakteristik siswa. Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, proses pembelajaran merupakan proses integrasi pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki oleh siswa. Kemudian yang ketiga, ada pandangan yang berbeda dari peserta didik atau siswa dihargai sebagai tradisi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu dalam proses pembelajaran, siswa didorong untuk menemukan berbagai kemungkinan dan menyintasikan secara terintegrasi. Yang kelima, proses pembelajaran berbasis masalah. Yang keenam, proses pembelajaran yang mendorong terjadinya kooperatif dan kompetitif di kalangan siswa secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang ketujuh, proses pembelajaran secara konseptual, yaitu siswa dihadapkan ke dalam pengalaman nyata. Lalu bagaimana kelebihan dari pembelajaran teori konstruktivisme? Nah, kelebihannya yang pertama, guru dianggap satu-satunya sumber belajar, tetapi kenyataan bukan hanya guru satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme siswa bisa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran ini lebih bermakna. Yang keempat, ada pendekatan konstruktivisme memiliki pembelajaran merdeka belajar. Nah, yang terakhir yaitu perbedaan individu terstruktur
dan dihargai satu sama lain. Kemudian, kekurangan apa dalam teori pembelajaran konstruktivisme? Kemudian ada juga kekurangan pada teori pembelajaran konstruktivisme atau konstruktivistik, yaitu sebuah proses belajar yang bukan merupakan perolehan, bisa melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara dan pemutahiran struktur kognitif. Yang kedua, guru berperan agar membantu terciptanya proses transferan pengetahuan pada siswa yang memiliki kemampuan lebih. Yang ketiga, yaitu pendekatan ini pandangan bahwa siswa merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Dan yang keempat, yaitu sarana belajar. Yang kelima, yaitu sebuah evaluasi atau penutup inti dari proses pembelajaran teori konstruktivisme atau konstruktivistik. Nah, itu penyampaian yang saya sajikan mengenai teori pembelajaran konstruktivisme atau konstruktivistik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada kesalahan kata, pembahasan, penyampaian, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.